mata tidak terurus, telinga tidak tertata, mulut juga tidak terkendali, dan semua panca indera tidak terkendali, itu akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kehinaan. Jauh kita dari kemuliaan yang diharapkan oleh Allah dan yang kita harapkan sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, memang tidak mudah untuk mewujudkan menjadi muslim yang sempurna, menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang sejati itu. Tapi kita harus lalui. Pertama, lakukan semua itu dengan persiapan iman yang kuat dan ilmu yang memadai. Dan yang ketiga, hati-hati, musuh harus dihadapi dengan kesungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang sampai detik ini tetap Allah berikan tanpa henti-hentinya. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan Allah tetapkan sebagai abdan syakura. Salawat dan salam untuk beliau Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan salat zuhur berjamaah ini, ceramah kita dasari kepada ayat yang baru saja kita baca dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 208. Di dalam ayat ini sesungguhnya Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa semua kita hendaklah menjadi orang-orang yang muslim, yang Allah sebut dengan muslim kafah. Maka pada kesempatan ini judul dari ceramah kita adalah Jalan Terjal Menuju Muslim Sejati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada sebuah ungkapan dan kata-kata bijak dari seorang ulama
intelektual Mesir yang pernah dikutip oleh Dr. Saidul Amin, di mana beliau pernah mengatakan ketika beliau selesai S2, S3 di Mesir dengan predikat summa cum laude, lalu dia tidak puas sebagai seorang yang haus dengan ilmu pengetahuan, dia tidak pernah puas, maka dia mengambil S3 lagi di luar negeri, di luar Mesir. Setelah dia kembali dan juga menghasilkan predikat yang summa cum laude juga, sesampainya beliau di Mesir belum menyampaikan sebuah kata-kata bijak. Apa ungkapannya? Di Mesir ini banyak umat Islam, tapi Islamnya sedikit. Di negara-negara maju, negara-negara yang sudah sampai tingkat keberhasilan dan intelektual mereka yang sangat hebat, teknologi mereka yang canggih, di negara itu umat Islam sedikit, minoritas, tapi Islamnya banyak. Mendengar ungkapan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu tentu tercengang, bahkan mungkin ada yang bernada emosi dari sikap dan ucapan dari orang-orang yang menyambut kata-kata bijak dari beliau. Lalu setelah beliau jelaskan, baru orang paham apa maksudnya. Di Mesir umat Islam mayoritas, umat Islam banyak, tapi Islamnya sedikit. Artinya apa? Umat Islam banyak, tapi yang betul-betul mengamalkan Islam dalam hidup dan kehidupannya itu sedikit. Sedikit. Di negara-negara yang kita anggap negara minoritas, Islamnya sedikit, tapi umat Islamnya sedikit, tapi Islamnya banyak. Artinya apa? Mereka sesungguhnya telah mengamalkan ajaran Islam yang kita yakini. Orang Islamnya memang sedikit, tapi yang dia praktekkan dalam hidup dan kehidupannya adalah ajaran Islam. Bagaimana di negara-negara itu kebersihan? Jangankan kita melihat tumpukan sampah, puntung rokok saja kita tidak bertemu di jalan, di tempat-tempat yang ramai. Bagaimana kedisiplinan mereka, bagaimana kejujuran mereka, bagaimana tanggung jawab mereka di negara yang sedikit umat Islam, tapi ajaran Islam sungguh dilaksanakan di situ. Di negara-negara yang umat Islamnya mayoritas, tapi ajaran Islam tidak dilaksanakan dengan baik. Kalaulah setiap umat Islam melaksanakan ajaran Islam itu dengan baik dan sempurna, insya Allah tidak akan ada yang mau menipu, tidak akan ada yang mau menzalimi orang lain, tidak akan ada yang mau mencelakakan orang lain. Orang akan jujur, orang akan peduli terhadap siapapun, kehidupan akan damai, keadaan akan nyaman, semuanya akan berjalan dengan tertib di bawah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kondisi seperti itu yang kita rasakan. Jangankan di negara-negara itu, di Indonesia saja, kalau ada sahabat kita yang pergi ke Bali, Pak, kalau dia parkir motor, lalu jangankan dikunci, dicabut saja kunci motor itu dari motornya, orang tersinggung. Tersinggung orang. Coba kalau di tempat kita sudah dikunci, tambah lagi kunci ganda, hilang. Tapi di Bali saja seperti itu, kok aman? Rasa bertuhan orang itu yang tinggi. Suatu kali pernah disaksikan seorang ibu-ibu yang kerjanya membersihkan sungai. Sampah-sampah dipungut, jadi bersihkan dia. Lalu ditanya oleh saudara kita, berapa gaji ibu sebulan di sini? Kata beliau, ambo tidak digaji dah.
Kalau sungai barasia, jalan barasia, alam itu terurus, tertata, lestari, Sang Yang Widi Tuhan kita senang dengan kita. Begitu rasa bertuhan yang luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita tidak ada. Kadang ngomongnya luar biasa, ilmunya hebat, tapi pengamalan. Maka disinilah Allah menghimbau kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara total. Kalau masuk Islam itu mudah, gampang atau sulit, Pak? Masuk Islam itu gampang, Pak. Syaratnya cuma 2 kalimat syahadat disaksikan, sudah sah Islamnya. Tapi yang paling sulit itu apa? Memasukkan Islam ke dalam diri kita. Ini yang sulit. Kalau ajaran Islam itu di luar saja, di otak saja, tidak masuk ke dalam diri, maka Islam itu tidak akan mewarnai kehidupan kita. Ini yang terjadi. Dia Muslim, tapi maksiatnya luar biasa. Dia Muslim, tapi kejahatan. Dia Muslim hanya di ucapan. Prakteknya bagaimana? Oleh karena itu dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 208 ini ada 3 hal di situ Allah beritahukan kepada kita. Pertama, menjadi Muslim kafah itu tidak boleh tidak akidah harus duduk. Akidah harus mantap. Makanya yang Allah panggil untuk menjadi Muslim yang kafah, Muslim sejati itu adalah orang yang beriman, bukan manusia. Hai manusia, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Tidak bisa manusianya. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Yang bisa memahami Islam, mengamalkan Islam dengan baik dan sempurna, itulah hanya orang-orang yang memiliki iman dan akidah yang tangguh. Makanya dakwah Islam di masa Rasulullah lebih lama waktu Rasul menyampaikan dakwah dalam urusan akidah ketimbang urusan-urusan yang lain. 13 tahun hanya persoalan akidah. 10 tahun semua persoalan agama dibicarakan di situ. Ibadahnya, muamalahnya dibicarakan dalam waktu 10 tahun. Tapi 13 tahun hanya persoalan akidah di Makkah. Jadi artinya apa? Tidak akan mungkin seseorang itu sampai kepada Muslim sejati, Muslim yang kafah, yang sempurna, kalau tidak dimantapkan iman dan keyakinan terlebih dahulu. Baru yang kedua lah katakan udkhulu fis silmi kafah. Dan yang ketiga, dalam menggapai Muslim sejati, Muslim kafah itu jalannya terjal, godaan banyak, tantangan banyak. Di antara tantangan godaan yang kadang-kadang menggagalkan rencana kita itu adalah dari musuh bebuyutan kita, yaitu iblis dan syaitan. Makanya kita disuruh oleh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Jangan kamu ikuti cara-cara setan. Jangan kamu tempuh jalan setan. Jangan kamu mainkan cara dan metode setan. Dan jangan kamu praktekkan budaya-budaya setan. Apa maknanya di situ? Segala sesuatu yang menyimpang, yang keluar dari tuntunan dan aturan Islam, yang itu dimurkai oleh Allah, ini termasuk langkah dan jalan yang dihembuskan oleh setan. Kenapa setan itu begitu ngotot dia? Karena setan itu Bapak dan Ibu, dia telah memproklamirkan, dan Allah tengah menegaskan kepada kita bahwa setan itu musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi artinya jalan terjal untuk mendapatkan Muslim sejati dan Muslim yang sempurna itu akan dihalangi oleh beberapa hal. Kata Abu Bakar Siddiq, ada 5 yang menggagalkan itu.
Yang pertama, innal iblisa amamaka. Iblis di hadapan kita, dia menghalangi. Yang kedua, wan nafsu ayaminika, nafsu sebelah kanan dia. Yang ketiga, wal hawa, kecenderungan, keinginan, kesukaan kepada lawan jenis sebelah kiri. Laki-laki suka kepada perempuan, itu kalau tidak terkendali menghalangi, bahkan menjadi hijab untuk mencapai kesempurnaan Islam kita. Dan yang keempat apa? Ad-dunya khalfika, di belakang, yang terus mendorong kita untuk maju. Maka orang yang terpengaruh oleh dunia apa katanya? Ambojan kakalah podo sedak muhada. Draw sedak muhada. Itu kalau orang yang sudah terjebak dengan hubud dunia. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting, yang akan menjadi penghalang kita adalah aqdo. Aqdo itu haulika, sekitar kita, panca indera kita. Itu akan menjadi penghalang. Ketika itu tidak tertata dengan baik, mata tidak terurus, telinga tidak tertata, mulut juga tidak terkendali, dan semua panca indera tidak terkendali, itu akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kehinaan. Jauh kita dari kemuliaan yang diharapkan oleh Allah dan yang kita harapkan sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, memang tidak mudah untuk mewujudkan menjadi muslim yang sempurna, menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang sejati itu. Tapi kita harus lalui. Pertama, lakukan semua itu dengan persiapan iman yang kuat dan ilmu yang memadai. Dan yang ketiga, hati-hati, musuh harus dihadapi dengan kesungguhan, dengan total. Nah, musuh tidak akan pernah menyelamatkan kita. Musuh pasti selamanya akan ingin mencelakakan kita. Mudah-mudahan kita dapat menggapai cita-cita menjadi muslim yang sejati, atau dalam Al-Quran disebut muslim yang kafah. Demikian saja, semoga menjadi renungan kita bersama. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.